Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Maulana. Pada video kali ini kita akan membahas periodisasi atau urutan pemberlakuan Undang-Undang Dasar yang pernah berlaku di Indonesia. Sepanjang sejarah Indonesia telah memberlakukan 5 konstitusi utama yang mengatur tata pemerintahan dan kehidupan bernegara. Yang pertama itu ada UUD 1945 yang dimana tanggal 18 Agustus sampai 27 Desember tahun 1949. Nah, Undang-Undang UUD 1945 resmi disahkan oleh PPKI pada 18 Agustus 1945. Sehari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, konstitusi ini menjadi dasar hukum bagi negara yang baru saja berdiri di masa ini. Sistem pemerintahan ini presidensial mulai dijalankan. Yang kedua, itu konstitusi RIS 1909 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950. Setelah pengakuan kedaulatan oleh Belanda, Indonesia berubah bentuk menjadi Republik Indonesia Serikat atau disingkat RIS dan memberlakukan konstitusi RIS. Dalam sistem ini, Indonesia terdiri atas beberapa negara bagian yang membentuk satu federasi. Namun, sistem federal ini tidak bertahan lama karena dianggap kurang sesuai dengan cita-cita persatuan. 3. UUD sementara 1950. Setelah RIS dibubarkan, Indonesia kembali menjadi negara kesatuan dan memberlakukan UUD sementara 1950 atau UUDS 1950. Konstitusi ini menganut sistem pemerintahan parlementer di mana kekuasaan eksekutif banyak dipegang oleh Perdana Menteri. Namun, kondisi politik yang tidak stabil menyebabkan konstitusi ini tidak bertahan lama. Untuk keempat, itu kembali ke UUD 1945. Nah, karena kegagalan konstituante dalam merumuskan UUD baru, Presiden Soekarno mengeluarkan dekret Presiden pada 5 Juli 1959 yang memberlakukan kembali UUD 1945. Sejak saat itu, UUD 1945 kembali menjadi dasar negara termasuk pada masa Orde Baru hingga masa reformasi. Untuk yang kelima itu adalah UUD 1945 hasil amandemen 1999 atau 2002 sampai sekarang. Pada era reformasi UUD 1945 mengalami 4 kali amandemen besar antara tahun 1999 hingga 2002. Hasil amandemen ini membawa perubahan besar dalam kehidupan ketatanegaraan, seperti pemilihan presiden langsung, pembatasan masa jabatan presiden, dan penguatan lembaga-lembaga negara. Hingga saat ini, UUD 1945 hasil amandemen inilah yang berlaku di Indonesia. Kesimpulannya, sejarah konstitusi di Indonesia menunjukkan bahwa bangsa Indonesia selalu berupaya mencari rumusan terbaik untuk menjamin kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara dengan mengenal periodisasi UUD ini. Semoga kita semakin memahami pentingnya konstitusi dalam menjaga persatuan dan demokrasi di Indonesia. Sekian dari saya, hanya segitu saja materi yang bisa disampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.